melanjutkan obrolan yang kemarin tentang visi normatif kebangsaan versus realitas politik. Itu kalau kita kaitkan dengan deretan nama yang berkumpul di Hambalang, itu yang kemungkinan nanti akan menduduki pos-pos kabinet, saya agak mengkhawatirkan tentang cita-cita Mr. Prabowo untuk mati di atas kebenaran, membela rakyat dan kaum miskin itu memperoleh kendala yang luar biasa, karena pembentukan kabinet yang terlalu didasarkan pada pertimbangan politis yang seringkali itu adalah pertimbangan yang tidak paralel dengan wawasan kebangsaan. Ini jelas akan menghambat tujuan mulia dari Mr. Prabowo untuk mati di atas kebenaran, membela rakyat dan kaum miskin. Ini saya berulang-ulang mengungkapkan hal ini ya untuk mengingatkan kita semua, termasuk pada Mr. Prabowo, yang ini yang perlu kita tuntut kepada Mr. Prabowo untuk 5 tahun ke depan, karena itu tekad beliau sendiri ya. Dan itu jelas tekad yang bayangan saya sangat direstui oleh baik Bung Karno maupun Bung Hatta ya. Jadi kalau apa yang kemudian menjadi policy Mr. Prabowo untuk merekrut kabinet itu kira-kira nanti menghambat apa yang menjadi cita-cita, ya kita sebagai rakyat juga ikut khawatir gitu ya. Barangkali sekedar perbandingan sejarah, kita pernah punya kabinet Natsir tahun 50 sampai 51, hanya 1 tahun, tetapi torehan boleh dikatakan prestasi itu bukan hal yang kaleng-kaleng, karena di kabinet Natsir inilah tahun 50 ketika acara di New Delhi, India, dalam Intern Asia Conference itu dimunculkan gagasan tentang non-blok ini. Nah, kemudian 5 tahun berikutnya sejak gagasan itu dimunculkan di Inter Asia Conference, itu konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955, resmilah terbentuk gerakan non-blok. Ini satu prestasi yang luar biasa. Kemudian juga kalau kita punya lembaga yang sebetulnya dulu sangat prestisius, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu dulu bibitnya juga berasal dari kabinet Natsir, yaitu membentuk Biro Perancang Nasional. Itu merupakan embrio dari Bappenas ya. Kemudian kalau di tingkat daerah turunannya menjadi Bapeda dan seterusnya, itu tidak lepas dari prestasi yang ditorehkan oleh kabinet Natsir yang hanya berusia 1 tahun, tahun 50 sampai 51. Nah, ini kalau dalam khasanah ilmu tata negara kali ya, itu dikenal sebagai kabinet Zaken begitu. Apanya itu dari bahasa Belanda, di mana satu susunan kabinet yang isinya terdiri dari orang-orang profesional, memang sesuai dengan bidangnya, bukan berlatar belakang politis. Nah, ini
tentu bisa jadi referensi Mr. Prabowo untuk menengok kembali sejarah baik yang itu di kabinet Natsir, kemudian kabinet Juanda, itu adalah kabinet yang diisi oleh orang-orang yang memang sesuai dengan bidangnya. Pertimbangan politis tidak boleh mempengaruhi kepentingan bangsa yang lebih luas. Oke, itu Mr. Prabowo, sekedar kekhawatiran rakyat bahwa saya sangat berharap cita-cita mulia Mr. Prabowo itu terkabul. Ya tentunya dengan tadi bersikukuh pada prinsip saya ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Kalau itu selalu dipegang teguh oleh Mr. Prabowo, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mr. Prabowo terkabul. Salam konstitusi.